Jadi kalau ulama bilang virus ini adalah sistem Dajjal yang udah keluar. Dajjal belum keluar, tapi sistemnya udah berjalan. Yo, what up guys? Kenalin, nama gue Bedul. Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di channel gue. So, di video kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa teori konspirasi di balik coronavirus. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mau mendisklaimer dulu sebelumnya. Di sini, di video ini, gue nggak ngajarin kalian untuk percaya terhadap teori-teori tersebut yang akan kita bahas nih ke depannya. Nah, jadi sistemnya di sini gue akan ngejelasin beberapa teori yang beredar di masyarakat. Gue jelasin, lalu gue kasih pendapat gue. Abis itu, kalian boleh ngasih pendapat kalian di kolom komentar. Biar kita bisa saling diskusi nih tentang teori tersebut. Kalau kalian udah paham, jadi kita lanjut ke pembahasannya. Oke, coronavirus COVID-19. Jadi ini virus COVID-19 itu pertama kali muncul di Wuhan ya kan, Cina pada tahun 2019. Lalu menyebar itu sangat cepat ke belahan-belahan dunia sampai masuk juga ke Indonesia. Masuk Indonesia itu pada bulan Maret kalau nggak salah tahun 2020. Jadi kalau di Indonesia nih dari bulan Maret sampai November itu udah 9 bulan. Nah, karena udah saking lamanya nih 9 bulan, virus ini nggak hilang-hilang dan di beritanya itu bertambah terus. Nah, muncullah statement-statement teori-teori konspirasi di masyarakat tentang coronavirus tersebut. Dan di video kali ini gue akan bahas satu persatu teori-teori yang ada di masyarakat kita. Oke? Yang pertama itu ada thermoscan gun. Jadi thermoscan gun itu alat untuk mengukur suhu tubuh manusia. Jadi setiap kalian masuk ke mall-mall, setiap masuk ke kantor, pasti kita dicek suhu tuh gara-gara nih wabah virus ya kan. Katanya panasnya nggak boleh melebihi dari 37 derajat. Bahkan kalau udah 37 derajat itu kita disuruh pulang gitu. Karena panasnya udah mengkhawatirkan. Nah, teori konspirasi tentang thermoscan gun itu katanya sinar infrared yang ada di alatnya itu dapat merusak sistem syaraf otak kita. Dan katanya kalau sinar infrared itu di alatnya kena mata bisa menyebabkan kebutaan gitu. Dan teorinya juga alat thermoscan gun ini nggak akurat gitu untuk mengukur suhu manusia itu. Nah, pendapat gue nih sekarang. Pendapat gue tentang thermoscan gun, kalau tentang akurat memang sangat tidak akurat. Karena gue udah mencobanya sendiri gitu. Gue cek suhu tubuh gue 35,6. Terus gue cek lagi, udah 36. Terus gue cek lagi 36,4. Dan bahkan nih temen gue yang abis dari luar ruangan gitu, abis panas-panasan, dia gak demam, badannya dipegang gak panas. Cuman pas ditembak gitu di thermoscan gun, panasnya 37 cuy. Jadi gue lebih percaya akuratan alat termometer yang ditaruh di ketek. Itu kayaknya kan dekat banget sama ini kan badan kita, jadi mungkin lebih akurat. Tapi nggak mungkin kan, karena di pandemi kayak gini masa diketek lu satu-satu gitu ke orang ganti ketek, kan nggak boleh gitu. Jadi kayaknya harus pakai thermoscan gun itu. Dan kalau tentang yang dapat merusak sistem syaraf otak, gue percaya nggak percaya. Soalnya kalau tentang radiasi kayak gitu, sebenarnya HP kita cuy lebih bahaya gitu radiasinya daripada alat ini thermoscan gun. HP kita itu sebenarnya radiasinya lebih bahaya. Jadi kalau dapat merusak otak nih, gue masih kurang percaya. Tapi gue juga lebih nyari aman sih kalau kemana-mana gitu di scan suhu tubuh kita. Gue nggak mau di pala tapi di tangan di sini. Gue minta ke security biasanya atau enggak staff toko kan ada tuh yang nyecan suhu tubuh kita. Jadi gitu cuy. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah rapid test. Nah, rapid test ini katanya di teori konspirasi itu nggak akurat dan bisa menyebabkan orang yang nggak kenapa-napa karena di tes rapid test itu jadi dicap positif corona. Dan ini yang didemoin oleh
Jering, dan Jering sampai ketangkep karena dia speak up tentang ini. Nah, pendapat gue ya kan, pendapat Dokter Tirta dulu deh. Kata Dokter Tirta di podcast Deddy Corbuzier, dia bilang itu emang rapid test itu tidak akurat. Nah, kata Dokter Tirta nih, karena Indonesia udah terlanjur beli banyak alat-alatnya, jadi ya udah, jadi syarat gitu. Lu mau naik kereta katanya di rapid, lu mau naik pesawat di rapid. Katanya udah terlanjur beli, kalau kata Dokter Tirta, bukan kata gua ya. Dan emang katanya sih nggak akurat karena dicek ke sapi, dicek ke pepaya, itu hasilnya positif cuy. Nah, sekarang pendapat gua nih tentang rapid test. Pendapat gua tentang rapid test itu, gue percaya kalau rapid test itu nggak akurat, bahkan bisa membuat orang yang nggak kenapa-napa dicap positif corona. Karena gue udah membuktikannya sendiri. Jadi gue yang ada itu di rapid test karena kewajiban dari perusahaan. Nah, di situ hasil rapid gue itu positif. Ada nggak gue sendiri 4 orang, dan gue itu sama-sama nggak kenapa-napa gitu. Karena gue nggak percaya ya kan sama tuh alat rapid, ya udah gue kayak biasa kemana-mana gue nongkrong masih nggak pakai masker kalau nongkrong, dan jabatan tangan sama temen, sama orang tua, sama guru di majelis, dan nggak kenapa-napa. Gue alhamdulillah masih sehat walafiat, nggak terjangkit virus corona, dan nggak ada ciri-cirinya juga. Jadi gue bisa memastikan tentang teori konspirasi ini bahwa rapid test itu memang sangat tidak akurat sekali gitu. Gak tahu ya pendapat kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang teori rapid test ini. Oh ya, sebenarnya gue juga tadinya takut gitu sama nih coronavirus. 3 bulan pertama, Maret, April, Mei, gue gak pernah main sama sekali, gak pernah nongkrong, gue selalu pakai masker, dan gue gak berani sholat ke masjid karena takut. Itu gue merasa gila banget cuy, di rumah stres gitu, gak ngapa-ngapain, gak ketemu temen, gak ngobrol, langsung ngobrol cuma di chat ya kan. Jadi benar-benar tersiksa gitu. Terus akhirnya gue ngelihat podcast Jubir Kemenkes sama Om Deddy tuh. Terus habis itu gue nonton podcast Bu Siti Fadila sama Om Deddy, dan gue nonton pidatonya Jenderal Polrekun Dharma, Jenderal Bintang 3 Polri, dan di situ gue mulai berani. Wah, ternyata ya udahlah, gue nggak usah jelasin itu ya. Pokoknya begitulah bagi gue, pendapat gue. Dan gue jadi udah mulai berani keluar, sholat di masjid, dan jarang pakai masker juga gue nggak apa-apa, tapi jangan dicontoh, oke? Karena peraturannya katanya sih suruh pakai masker gitu. Oke, kita masuk ke nomor yang ketiga. Nomor 3 adalah teori konspirasi tentang vaksin corona. Nah, di dalam teori tersebut, katanya vaksin ini berbahaya bagi manusia sebenarnya. Bahkan bisa menyebabkan stroke dan mengakibatkan meninggal dunia. Karena di dalam teorinya nih, yang diomongin itu, kita nggak tahu cairan apa yang dibuat dan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dan katanya di dalam teori, sedangkan tubuh kita ini udah memiliki imun yang diberikan Tuhan atau Allah. Jadi manusia itu udah memiliki imun sendirilah, jadi nggak perlu vaksin. Yang ada malah kalau dimasukin vaksin, tubuh kita menjadi lemah dan imun kita jadi tidak bisa melawan virus tersebut kalau ada virus yang masuk gitu di dalam teorinya. Dan di dalam teorinya tersebut juga katanya virus HIV yang sudah 36 tahun itu belum ditemukan vaksinnya. Jadi kenapa virus corona yang baru-baru ini belum ada setahun, tapi udah ditemuin gitu vaksinnya. Nah, jadi kan yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat menjadi takut tentang vaksin gitu. Oke, kalau pendapat gue juga nggak percaya tentang vaksin. Kalau vaksin itu dapat menambah imun tubuh kita untuk melawan virus tersebut gitu. Buktinya nih yang gue udah coba, yang kata itu ada virus zaman gue SMK 2018an dah tuh, 2017an lah. Itu ada virus yang kata tikus gitu dah kalau nggak salah, tapi gue lupa namanya. Itu teman-teman gue pada divaksin ya kan, datang ke sekolah gitu dari puskesmas, di absen satu-satu dan gue kabur gitu aja. Gue nggak mau ngasih penjelasan dan gue bodo amat. Dan akhirnya teman gue pada efeknya itu bengkak, terus demam, pusing, mual. Ya itu mungkin masih biasa ya, tapi nggak tahu ke depannya bakal gimana itu.
yang terjadi, dan gue juga sehat-sehat aja gitu, nggak terjangkit virus tikus itu tuh yang mewabah pada tahun tersebut gitu. Jadi tentang virus corona gue masih belum berani kalau memang ada masuk ke Indonesia dan masyarakat disuruh divaksin, gue mungkin nggak mau gitu. Ini pendapat gue, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar tentang teori konspirasi tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 4. Nomor 4 itu adalah 100 tahun wabah penyakit. Nah, dalam teori konspirasi, setiap 100 tahun bumi itu bakal ada wabah penyakit gitu, untuk mengurangi populasi jumlah manusia yang ada di bumi gitu. Nah, teori 100 tahun wabah penyakit ini dipercayai karena dimulai dari tahun 1720, yaitu pada tahun itu ada namanya virus pes yang menewaskan lebih dari 126.000 warga Eropa. Karena sebagian besar kasus ini terjadi di Perancis, jadi wabah ini tidak disebut sebagai pandemi. Lalu pada tahun 1820, 100 tahun dari 1720 itu ada wabah yang bernama kolera. Virus ini bermula di Kakulta, di sepanjang sungai Gangga. Dan virus kolera ini menyebabkan jutaan orang meninggal dunia pada tahun tersebut. Lalu dari 1820, 100 tahun kemudian, di tahun 1920, muncullah virus flu Spanyol. Nah, pada virus Spanyol ini adalah pandemi yang paling parah gitu selama ini. Karena pada virus Spanyol ini, itu sebanyak 500 juta orang terinfeksi virus flu Spanyol. Dan dengan mencapai kematian 50 juta orang di seluruh dunia. Nah, flu Spanyol ini tercatat sebagai pandemi terburuk di dunia saat ini. Lalu dari 1920 ke 2020, yaitu coronavirus, ya kan, yang muncul di Wuhan, Cina dan merebak ke dunia, menyebar ke dunia dengan cepat. Jadi banyak teori konspirasi yang menyebutkan 100 tahun wabah penyakit. Gimana nih? Kalau menurut pendapat gue nih, ya percaya nggak percaya sih, ada beberapa segelintir orang mungkin, atau memang dari bumi, dari alam gitu, mengeluarkan virus-virus untuk mengurangi populasi manusia. Atau ada seseorang elit, ya kan, jangan elit dah, udah mitik nih pangkatnya, mitik global, yang menyebabkan virus tersebut, dan mereka menjual vaksinnya juga gitu, menurut pendapat gua. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar tentang konspirasi ini. Nah, jadi emang udah parah banget cuy, coronavirus ini udah lama banget ya kan, 9 bulan. Jadi muncullah beberapa teori-teori konspirasi di kalangan masyarakat gitu. Dan kalau virus corona ini menurut gue ya mungkin lebih parah gitu. Walaupun virus Spanyol dibilang paling terburuk di dunia tercatat ya kan, tapi cuma virus corona yang bisa membuat semuanya acak-acakan banget lah pokoknya. Apalagi di Islam itu, karena di dalam hadis nih, gue dengar di ceramah-ceramah gitu sama ustadz-ustadz yang membahas kayak gini juga. Dalam hadis itu umat Islam itu seperti 5 simpul tali, dan tali ini bakal putus satu persatu setiap simpulnya, dan umat ini setiap talinya putus akan bergelantungan ke simpul selanjutnya gitu. Yang pertama terlepas itu adalah hukum, yang terakhir itu adalah sholat. Dan hukum Islam ini juga emang udah bener-bener gak ditegakkan kan di muka bumi. Lalu yang terakhir itu sholat. Sholat itu kalau di dalam hadis kita itu suruh merapatkan dan meluruskan saf gitu kan. Tapi karena virus ini, ulama kita sendiri menganjurkan untuk menjaga jarak gitu. Padahal di dalam hadis kan suruh rapetin, jangan kasih space untuk setan. Bahkan sahabat pun yang lagi sholat ada renggang sedikit aja sama Nabi ditegur, karena di situ ada setan yang di dalam serenggangan saf tersebut. Nah sekarang bikin social distancing, dikasih huruf silang, setannya dikasih tahu, tuh setannya di situ tuh yang ada huruf X-nya, ya kan, parah banget, semuanya udah diacak-acak gitu. Jadi gimana nih? Apa kalian percaya tentang teori bahwa virus ini sudah disetting oleh para mitik global, ya kan? Bukan elit lagi, udah mitik pangkatnya, udah ranknya udah mitik gitu. Jadi kalau ulama bilang
virus ini adalah sistem Dajjal yang udah keluar. Dajjal belum keluar, tapi sistemnya udah berjalan. Bahkan corona ini bisa menyebabkan ibadah haji tahun 2020 tidak ada gitu, ya kan? Nah, kalau kata ulama benar sistem Dajjal. Karena udah mengacak-acak semuanya gitu. Jadi gimana pendapat kalian? Pendapat gua tetap ngikutin kata-kata ulama aja dan beberapa hadis-hadis gitu. Walaupun gua masih sangat awam, tapi gue mau belajar agar kita semakin inget gitu. Kalau pendapat kalian gimana, tulis di kolom komentar. Mungkin gitu aja video dari gue. Gue nggak tahu video gue ini bakal aman atau enggak, karena ini adalah omongan tentang mitik global, ya kan. Nggak tahu bakal hilang atau enggak. So, terima kasih udah nonton video ini. Like kalau kalian suka atau bermanfaat, dislike kalau kalian nggak suka. Gua Bedul 23. See you next video and bye bye. Peace.